Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pertemuan kelima. Okay, maybe it will be the last our meet in this moment. Ini mungkin akan menjadi pertemuan terakhir kita pada kesempatan ini. Tapi Ibu berharap semua kita dapat bertemu di lain kesempatan dalam suasana yang tidak pandemi atau tidak virtual seperti ini. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh, kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman kamilah walhiqna bis solihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, kemudian kita dapat mengambil berkahnya dan membuang hal-hal yang negatif. Hari ini kita akan belajar apa ya? Atau pembahasan kita tentang apa? Hari masih ingat kemarin atau minggu lalu Ibu sudah menyampaikan untuk hari ini kita belajar tentang apa? Iya, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan pada masa Daulah Abbasiyah, bidang sosial dan ekonomi, serta seni budaya dan sastra. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama ialah siswa dapat menyebutkan kemajuan pada masa Daulah Abbasiyah di bidang sosial dan ekonomi, kemudian seni budaya dan sastra. Kemudian dapat menjelaskan kemajuan pada masa Daulah Abbasiyah di bidang sosial dan ekonomi dan seni budaya serta sastra. Kemudian yang terakhir adalah siswa dapat menyimpulkan kemajuan pada masa Daulah Abbasiyah di bidang sosial dan ekonomi serta seni budaya dan sastra. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah perkembangan pada masa Daulah Abbasiyah di bidang sosial dan ekonomi. Berdirinya Daulah atau dinasti Abbasiyah ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat muslim, baik itu dari Arab maupun dari non-Arab. Dan dari Arab itu sendiri seperti dari kota Mekah, Madinah, Irak, kemudian dari golongan Syiah atau keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian untuk dari non-Arab itu golongan terbesarnya atau terbanyaknya itu adalah dari Persia. Nah, kemudian ada beberapa golongan non-Arab lainnya yang dapat dikatakan berjasa penting dalam roda pemerintahan Daulah Abbasiyah. Di antaranya adalah ada keluarga Barmak, kemudian ada keluarga atau dinasti Buaihiyah, kemudian yang terakhir adalah ada dinasti Seljuk. Kita bahas satu persatu ya. Keluarga Barmak adalah salah satu keluarga yang menonjol pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, keluarga Barmak ini adalah keluarga bangsawan yang sangat terpandang asal bah Persia. Khalid bin Barmak yang mempunyai peran besar dalam pergerakan dakwah dan proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, selama hampir 50 tahun mereka menjadi orang pertama yang mendapat kepercayaan memegang jabatan wazir atau menteri. Kita sudah bahas pada pembahasan sebelumnya ya mengenai wazir ini. Nah, Khalid bin Barmak ini diangkat sebagai wazir yang pertama kali, kemudian diganti oleh anaknya Yahya bin Khalid, kemudian diganti lagi oleh anaknya Ja'far bin Yahya, kemudian saudaranya Fadil bin Yahya diangkat sebagai gubernur di Persia Barat dan Khurasan, yang hidup pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mahdi. Nah, keluarga Barmak ini kurang lebih menjabat atau berada di pemerintahan Daulah Abbasiyah pada 5 periode atau 5 kekhalifahan. Yang pertama ada Khalifah Abu Abbas As-Saffah sampai Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kemudian kedua adalah dinasti Buaihiyah. Nah, golongan Buaihiyah ini berasal dari golongan Syiah dan memegang peranan penting selama hampir 1 abad. 1 abad itu sekitar 100 tahun. Nah, dinasti Buaihiyah ini merupakan putra-putra Buaih yang berasal dari suku Daylami yang menempati daerah pegunungan di sebelah barat daya Laut Kaspia. Mereka diakui sebagai sultan oleh Khalifah Abbasiyah dan sebaliknya mereka mengakui kekhalifahan Daulah atau dinasti Abbasiyah. Kemudian terakhir ialah dinasti Seljuk. Nah, dinasti Seljuk ini adalah golongan Islam Sunni. Kedudukannya hampir sama dengan dinasti Buaihiyah, mereka jadi penguasa yang sungguhnya sementara khalifah hanya sebagai simbol pemimpin negara. Kemudian selanjutnya adalah kemajuan di bidang ekonomi. Nah, ekonomi pada masa ini terdiri menjadi 3, ada pertanian, kemudian ada perdagangan, dan ada perindustrian. Nah, kita bahas satu persatu dari bidang pertanian. Nah, di sektor pertanian atau di bidang pertanian ini pemerintah membangun sistem irigasi dan kanal. Nah, digunakan atau ditujukan
irigasi atau kan ini dibangun dengan tujuan agar memudahkan para petani dalam bercocok tanam gitu, sehingga tidak ada lagi daerah-daerah atau petani yang merasa tidak dapat terjangkau oleh irigasi. Nah, pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, istri Khalifah Harun ar-Rasyid ini yaitu Ratu Jubaidah mengusulkan untuk membangun sebuah bendungan dan terusan yang dapat mengalir ke ladang-ladang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup para petani. Nah, bendungan ini dikenal atau disebut dengan Bendungan Ratu Jubaidah. Kemudian yang kedua adalah sektor perdagangan. Nah, perekonomian masyarakat pada masa Daulah Abbasiyah ini meningkat saat pemerintahan Khalifah Al-Mahdi. Nah, bersamaan dengan kemajuan Daulah Abbasiyah, dinasti Tang di Cina juga mengalami periode kejayaan, sehingga hubungan mereka semakin kuat dan ini dapat mempengaruhi kemajuan di bidang ekonomi, yaitu pada sektor perdagangan. Nah, pada masa itu ada dua jalur yang digunakan, ada jalur darat, ada jalur laut. Nah, untuk jalur laut, pada saat itu Sungai Tigris dan Furat menjadi kota transit perdagangan antara wilayah-wilayah timur seperti Persia, India, Cina, Nusantara, dan wilayah barat seperti Eropa dan Afrika Utara. Nah, sebelum ditemukan jalan laut menuju timur melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan, selain itu barang-barang kebutuhan pokok yang mewah dari wilayah timur diperdagangkan dengan barang-barang hasil wilayah dari bagian barat. Kita lanjut di bidang kemajuan di bidang seni budaya. Nah, peradaban Islam dalam bidang seni budaya sastra mencapai puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad sebagai kota pusat studi ilmu, seni, dan sastra. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa bukti kemajuan di bidang budaya pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah munculnya sastrawan dan budaya seperti Umar Khayyam, Az-Zakhmasyari, kemudian kemudian ada Al-Qushairi, An-Nafisi, Ibnu Miskawai, dan Al-Kindi. Nah, selanjutnya adalah adanya peninggalan-peninggalan bersejarah seperti Istana Al-Hashimiyah yang didirikan oleh Abu Abbas As-Soffah, kemudian ada Masjid Al-Mansur yang didirikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur, ada Masjid Raya Arif Syafa didirikan oleh Al-Mahdi, Masjid Jami Qasar, kemudian ada Masjid Agung, dan beberapa bangunan lainnya yang merupakan bukti kemajuan di bidang seni budaya pada masa Daulah Abbasiyah. Kemudian yang terakhir ialah kemajuan di bidang seni arsitektur. Nah, di sini ada 3 sub lagi atau 3 pembagian. Yang pertama adalah seni bangunan dan arsitektur masjid. Yang pertama adalah Masjid Samara di kota Baghdad. Nah, masjid ini dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 647 Masehi. Nah, bangunan masjid ini sangat unik karena menaranya berbentuk spiral setinggi 52 meter dan terbuat dari batu bata yang dibakar. Nah, selain itu, masjid ini merupakan masjid terbesar di dunia dan menjadi salah satu kebanggaan oleh masyarakat Islam. Nah, kota ini pun sampai sekarang masih digunakan atau masih berdiri tegak. Nah, kemudian yang kedua adalah Masjid Ibn Tulun yang didirikan pada tahun 876 Masehi oleh Ahmad Ibn Tulun. Nah, penguasa dinasti Tulun di Mesir. Nah, bangunan ini dihiasi oleh sejumlah ornamen atau hiasan yang khas Islam, seperti ada kaligrafi seperti itu. Dan menaranya memiliki ciri khas berupa tangga yang melingkar. Pada tanggal 30 Juli 762 Masehi, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur menemukan sebuah lokasi atau sebuah daerah yang berada di tepian Sungai Tigris. Nah, lokasi tersebut sangat cocok jika digunakan sebagai ibu kota baru dari Abu Abbas As-Soffah pada saat itu gitu. Nah, kemudian Khalifah ini memberikan nama lokasi tersebut dengan nama Madinah As-Salam, yang artinya kota perdamaian. Namun banyak masyarakat yang menyebutnya sebagai kota Baghdad. Nah, singkat cerita, kota Baghdad ini dijadikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur sebagai ibu kota negara dari pemerintahan atau dinasti Abbasiyah.
Nah, kota ini terletak di tepian Sungai Tigris. Kota ini berbentuk melingkar, kemudian istana setinggi 39 meter, dan Masjid Agung didirikan sebagai pusat kota. Nah, di sana ketersediaan air itu sangat dijamin. Di samping itu, kanal juga dibangun. Di samping itu, kanal pengangkut air dari Sungai Tigris juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah ada kota Samara. Nah, pernah menjadi ibu kota dinasti Abbasiyah menggantikan kota Baghdad. Pembangunan kota secara besar-besaran terjadi pada masa atau pada zaman Khalifah Al-Mu'tasim. Nah, Samara kemudian dijadikan sebagai pusat pemerintahan oleh 7 Khalifah Abbasiyah. Nah, di kota ini terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain. Kemudian yang terakhir ialah seni bangunan dan arsitektur istana. Nah, seni bangunan istana Khalifah Abbasiyah ini punya ciri khas dan gaya yang tersendiri. Misalnya dalam pintu, pilar, dan lengkung kubah. Hiasan atau kaligrafinya menggunakan jenis huruf gantung atau biasa disebut dengan muqarnas khat. Pemerintahan dinasti Abbasiyah yang terpusat di Baghdad dibangun oleh Abu Ja'far al-Mansur. Nah, lokasinya berada di tepi sungai Furat dan Dajlah atau Tigris. Adapun nama arsitek dalam pembangunan kota ini adalah Hajjaj bin Artbab dan Amran bin Waddab. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu, semoga dapat dipahami dan dimengerti, kemudian hal-hal baiknya dapat kita ambil dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kata Ibu di awal tadi, bahwa ini adalah mungkin akan menjadi pertemuan terakhir kita. Jadi Ibu mau minta maaf kepada kalian karena Ibu banyak salah dalam interaksi kita kurang lebih 1,5 bulan ini. Semoga kalian dapat memaafkan Ibu, dan Ibu mau berpesan tetap semangat belajar, jangan pernah kendor belajarnya walaupun hanya melalui virtual atau online seperti ini. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila walhiqna bissolihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya robbal alamin. Ucapkan terima kasih dan tetap semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.